I see. Bagus. Jadi sebetulnya dari segi prinsip banyak hal-hal, kalau Indonesia tuh banyak basa-basi jadi ribut. Kalau buat internasional tuh nggak terlalu saya. Makan misalnya sendawa maksud gua, atau lu makan pakai tangan kiri ngasih tangan kiri buat mereka. Indonesia kan suka gitu ya. Apalagi Sorry kan, tangan kiri kan. Apalagi kan keluarga itu menikah itu kan lu antar keluarga gitu kan. Kalau di Kalau Indonesia di kan. timur itu menikah Betul. itu masih terikat sama keluarga Iya, iya. gitu loh. Kalau di barat mungkin setelah menikah Beb, yes. episode kali ini kita kolaborasi lagi. Oh iya. Iya dong. Tapi yang ini kita khusus sebenarnya. Oh kenapa khusus? Karena hari ini kita akan ngomong gimana caranya bermain harpa sambil nyanyi juga. Oh luar biasa. Gitu. Sama kayak waktu itu juga dong Beb. Sama. Kayaknya kamu waktu itu masih kurang gitu ya. Iya, jadi les harpa sama les nyanyinya. benar, karena les harpa nggak bisa main harpa, les nyanyi suaranya jelek juga. Oh iya. Jadi gini, jadi hari ini kita tuh kedatangan satu teman karena gini, Beb, pernah ada di DM kita di Pilotok ngomongin soal orang tua nggak setuju beda ras, orang tua nggak setuju beda agama. Betul. Sekarang gue pengen denger banget perspektif teman kita yang in a relationship sama orang asing gitu, Nah, sama bule-bule kalau londo gitu bentar, kan. kita juga pasti in a relationship pasti sama orang asing dong Beb. Gak mungkin sama saudara. Bukan. Incest namanya Beb. Enggak. Kamu maksudnya kan ngerti kan? Maksudnya orang yang bukan sebangsa sama kita. Iya, gitu. iya, Enggak, benar, maksudnya orang kalau sebangsa sama kita aja rasnya kan ada Macam-macam, banyak, macam-macam. Maksudnya betul. kita kalau beda ras aja pandangan orang tuh Kadang-kadang beda gitu beda ya. kan? Apalagi ini benar-benar beda, bukan orang Indonesia gitu. Betul. Nggak bisa ngomong bahasa Indonesia mungkin gitu kan. Jadi gue pengen tahu pandangannya dan juga point of view, karena gimana pun orang timur sama orang barat tuh quote unquote lu nggak open minded lu gitu, lu kita close minded gitu atau gimana, banyak faktor. Jadi gue benar-benar pengen tahu dari pandangan teman kita ini, kita teman satu kuliah by the way. Jadi gue pengen ngobrol detail banget soal hubungannya dengan orang asing ini, banyak gitu. Oke, halo Sa. Halo. Wah mantap Sa, kenalin diri lu Sa. Siapa sih Rosa sebenarnya? Boleh. Ini gue Rosa nih. Jadi seperti yang tadi Budi bilang, gue main harpa, terus gue sambil nyanyi, sok-sokan lah ya gitu. Terus terus gue punya sekolah musik juga, ada beberapa di Jakarta sama ada beberapa di Bali. Luar biasa. Nggak salah pilih lu. Nggak Guru salah pilih, harpa kan? sama guru vokal. Benar, terus bikin sekolah musiknya banyak lagi di Jakarta Nah, Bali. Kita punya satu aja bangkrut kan? Nanti kita harus tanya Emang di udah audio tutup, record. Sebenarnya tutup sih nggak Sa, tapi semua online dan akhirnya gua nggak seserius itulah. Sekarang lebih banyak di industri-industri kreatif Digital. yang lain gitu. Iyalah, Jadi kalau lu podcast kan aja kayaknya lah masih ya. develop kan. Iya, sekalipun belum gimana-gimana juga Sa. Oke, Beb, pertanyaan pertama Beb. Oke, mungkin bisa diceritain latar belakang dulu deh. Kita mau kenalan dulu ya. Kayak gimana sih kalian bisa ketemu? Gimana terus akhirnya bisa komitmen bareng? Setelah akhirnya sampai sekarang gitu. Gimana kalian punya perjalanan? Perjalanan ya. Oke, ketemu dulu. Ini Nah, ketemu. bisa setengah jam nih kayaknya. Kayaknya Seru panjang kayaknya. Gue ketemu sama dia itu to be honest serendipity sih. Gue nggak berharap ketemu, nggak expect gitu loh bahwa bakalan ketemu atau nyari pacar atau nyari apa gitu. Gue itu dulu ceritanya lagi baru putus gitu kan. Nah baru putus, habis itu gue aja temen gue paksa dia, gue pokoknya mau seneng-seneng, gue nggak mau tahu, tolong temenin gue ke klub gitu. Oke. Nah terus sampai klub ngantri udah panjang banget gitu, udahlah kita ganti klub aja deh gitu. Enggak lah, janganlah, sama aja ntar ganti klub juga sama aja ngantri lagi, ngulang dari awal lagi, udah tenang sedikit lagi gitu kan. Nah ini ceritanya berarti berapa lama nih? 6 tahun lalu nih gitu. Oke. Nah terus biasalah dancing, terus minum-minum gitu kan. Nah gue ada ngincer satu orang nih gitu, gue liatin gitu kan.
Tapi ini orang kagak ngeliatin balik gitu. Udah 10 menit gue liatin dia kagak nyamperin gitu kan. Nah, terus habis itu ya udahlah gitu. Terus jadi gue balik badan, ternyata ini ada orang yang lagi jalan pulang gitu, jalan ke arah pintu keluar gitu kan. Nah, itu sih laki gue ini sekarang gitu. Jadi nah, terus dia jadi kayak ketemu mata, terus habis itu hello kayak gitu-gitu sih. Terus ya gue beliin minum ya atau apa ya kayak gitu-gitu. Oh, I see. Ini ketemu klubnya di Bali berarti ya? Kagak, di Jakarta. Oh, di Jakarta. Jadi bukan teman dari teman, bukan karena set up blind date, tapi benar-benar purely complete cuma stranger, benar. Berarti pepatah dari mata jatuh ke hati itu ya Rosa ini. Nah, ini. Jadi yang lain jangan sok-sok lu ketemu teman kecil, teman sekolah mata ke hati enggak. Lu ini Rosa berarti. Iya dong, lu ketemu di luar di mau pintu keluar ketemu dia lihat-lihatan, hai gitu kan. Ini. Lu bikin FTV bagus nih, Sa. Iya kan? Cocok lu jadi screenwriter. Cocok kayaknya. Nah, gini. Ini serunya. Sa, lu berarti lu udah 6 tahun kan sama doi kan? Yoi. Udah 6 tahun dan kemarin kan gue lihat postingan Will You Marry Me tuh. Iya kan? Nah berarti kan lagi mempersiapkan ke arah menikah nih Sa, gitu dong. Bener. Gitu, oke. Nah jadi teman-teman tahu nih gitu, kira-kira 6 tahun mereka pacaran terus mereka disebut married. Sa, pertanyaan yang paling orang banyak mau tahu. Gue mau tahu yang simple dulu. Selama 6 tahun ini, sebelum gue tanya dulu sebelumnya. Lu sebelum sama doi, nama yang sekarang ini siapa Sa yang lu married ini? Brian. Sebelum sama Brian tuh mantan lu tuh banyak orang lokal atau memang semuanya bule Sa rata-rata? Sebenarnya sih gue nggak milih karena itunya ya, tapi emang kebetulan sih dapetnya emang bukan orang Indo gitu. Indonesia. Jadi dari awal relationship selalu sama orang luar nih ya? Nggak selalu juga sih, gue punya beberapa hubungan di masa lalu yang sama orang Indonesia juga gitu. Tapi ya memang kebetulan sekarang cocoknya sama Brian, which is bukan orang Indonesia gitu. Nah ini berarti menjawab, gue pengen tanya banget soal ini. Sa, ketika 6 tahun lu menjalani hubungan, apa perbedaan paling signifikan antara orang kita Indonesia sama orang luar? Kan lu pernah ngalamin kan? Gue tuh pengen tahu ketika lu pacaran sama orang bule sebelum Brian, apa yang paling membedakan lu gitu? Orang Indonesia dengan orang bule. Asik, berarti ini ngebandingin antara relationship gue sama orang Indonesia sama ngebandingin sama Ya. Gue jadi harus nginget-nginget dulu nih kapan terakhir karena lama banget Beb. 7 tahun 8 tahun lalu ini udah gak inget nih. Gue udah gak inget kehidupan gue sebelum ketemu dia. Gila. Si Brian ngerti bahasa Indonesia gak dia ngomong gitu ya? Ngerti Layang dia, nge-fly. Lagi tidur tuh. Ya nggak dengerin. Ya, tapi gimana ya? Tapi memang bener sih pertanyaannya itu memang berasa beda gitu antara kalau memang gue mikir sekarang gue bandingin antara gue dulu punya hubungan dengan orang Indonesia sama sekarang gue punya hubungan sama bukan orang Indonesia gitu. Tapi balik lagi ya, maksudnya orang yang bukan orang Indonesia pun itu sendiri kan sebenarnya banyak jenisnya gitu. Kebetulan kalau laki gue kan memang dari US. Jadi even kalau kita ngomongin nih orang US sama orang Europe atau even sama orang luar Indonesia yang Asian gitu, itu pasti culture-nya beda-beda lagi gitu. Nah jadi ini konteksnya berarti gue membandingkan antara sama yang memang dari US misalnya gitu ya, dan specifically sama dia gitu. Even orang US sendiri pasti beda-beda. Nah mereka itu jauh lebih menghargai privasi gitu. Iya, jadi maksudnya gini, maksudnya kita kita pacaran, tapi bukan berarti kayak lu bisa semaunya kayak for example nih buka email gua atau WhatsApp gitu atau ngelihat chat sama orang lain tuh kayak gimana gitu. Sekarang sih udah ya gitu maksud. Tapi di awal-awal tuh kayak bener-bener itu tuh dijaga banget gitu. Sementara kalau gue lihatin dulu gue pacaran sama orang Indonesia justru kebalikannya. Oh kamu nggak nge-share ini, kok nggak bolehin aku baca chat kamu sama orang lain. Kenapa? Kamu nyembunyiin sesuatu? Ya bukan begitu gitu. Tapi ya memang walaupun kita punya relationship, kita tetap punya boundaries gitu kan.
gitu. Itu yang pertama gitu. Terus yang kedua lebih apa ya? Kalau dari hubungan gue ini sih, gue memang jauh merasa ada apa ya, kayak less jealousy gitu loh. Jadi kalau dulu sama hubungan gue yang sebelumnya yang sama orang Indonesia mungkin lebih sensitif sama kayak gue keluar sama cowok atau gue punya teman cowok atau katakan even kayak pergi sama teman cewek ditanya-tanyain lo mau kemana kayak ini itu gitu ya, mungkin balik lagi mungkin memang orangnya begitu gitu kan, belum tentu itu karena orang Indonesia gitu. Betul. Tapi sejauh ini kalau gue sama laki gue ini dan yang sebelumnya yang memang bukan orang Indonesia, kayaknya mereka lebih casual soal itu. Mereka ngerti, oh ya udah ini memang teman kok, atau ya kayak gitu sih. Jadi bukan jadi nggak bukan apa ya, kayak pacar itu bukan untuk dimiliki gitu loh. Itu tuh bukan objek kayak itu. Iya, jadi itu yang gue suka justru kayak sorry gue bukan punya lo gitu. Maksudnya dalam artian kayak gue bisa diatur-atur gitu, tapi ya sama juga berarti gue nggak bisa ngatur dia gitu kan. Justru sebenarnya adalah orang yang kita harus cari itu orang yang memang apa ya, bukan lifestyle-nya, apa ya, kayak rule-nya atau cara dia behave, cara attitude dia itu memang cocok dengan kita gitu loh. Jadi nggak perlu kayak disetir yang terlalu gimana banget. But then again kalau gue mikir kalau gue ngomong kayak gini sebenarnya ya it applies to any kind of relationship, nggak cuman di interracial doang gitu kan. Betul. Ini si Rosa tadi bilang kan, Beb, kayaknya orang Indonesia nggak semua tipikal jelesan gitu. Kalau boleh kan lebih bebas. Tapi gua rasa Indonesia tipikal jelesan kok, Sa. Dulu kan kita bertiga kuliah musik, Sa. Kuliah musik kan. Ini teman-teman mesti tahu yang dengar. Nah, Mandy tuh major sama Mamoru, orang Jepang, tiap hari Jumat. Gitu. Nah, setiap hari Jumat gue lihat dia dandan cakep banget, Sa. Gue cemburu dong, Sa. Masih ya, Beb, diungkit-ungkit ya, Beb? Enggak, itu udah 6 tahun lalu, Beb. Maksud gue yang Rosa bilang itu gue merasa bener. Even, Sa, belum pacaran, PDKT doang. Kan lu tahu gue 4 tahun PDKT, karena kan gak bisa, orang tua gak restu lah, banyak faktor. Jadi maksud gue, even dia cuma dandan lebih cantik buat dosen majornya, gue merasa kok lu gitu sih? Padahal belum pacaran. Padahal bahkan belum pacaran. Gue rasa itu terjadi di semua orang Asia. Berarti ntar misalnya kalau Mandy mau ke dokter gigi nih gitu, terus dia sikat gigi yang jauh lebih bersih daripada sebelum dia cium lu ini juga dong, jealous juga dong. Jealous juga. Gitu, Beb. Tapi yang Rosa bilang kayaknya memang bener ya, kayak gue tuh pernah denger quotes kalau buat mereka kan, gue suka nonton gitu ya YouTube atau apa. Ya orang bule itu emang nggak suka kalau pasangannya jelesan, kayak mereka merasa apaan sih lu nggak secure ya gitu maksudnya. Jadi dia lebih suka ya independen masing-masing gitu. Betul ya, Beb? Makanya kadang-kadang gue juga berasa sih kayak kalau misalnya kita di jalan aja gitu ya, orang tuh ada kayak personal bubble gitu loh. Gue nggak tahu sih kalian familiar nggak? Jadi kayak ketika kita misalnya ngantri gitu ya, gue berasa banget setelah gue pulang dari Amerika, orang Indonesia kalau misalnya ngantri kok kayaknya deket-deket gitu. Kadang-kadang bahkan mereka nggak punya sensitivitas untuk tidak menyentuh orang di depannya gitu. Jadi suka desek-desekan. Nah itu pas gue balik dari Amrik itu agak risih sih, karena di sana tuh orang jaga jarak banget gitu. Lu nggak boleh deket-deket. Ada kayak bubble-nya sendiri deh gitu, jaga jarak itu tanpa ditulis gitu. Dan I think itu juga yang membuat mereka punya mindset sehingga kayak ya kalau misalnya nggak share screen atau share chat atau share password atau share apalah. Password kan orang Indonesia harus banget tuh kayaknya. Bener. Kayaknya bangga banget kita. Itu serius banget loh kalau gue. Kayak serius. Ngapain Kalo sih lo gitu? Lu harus tahu password Instagram pasangan lu, Facebook, supaya dia tahu kalau ada apa-apa gitu. Serius. Apalagi handphone. Handphone. Kalau lu password gitu, lu lock screen-nya beda gitu, dia merasa kok lu ini sih lu bikin apa gitu. Tapi of course ini nggak semua ya, tapi ngelihat kebanyakan gitu. Jadi gimana nih? Gue sekarang harus tanyain password sama dia nggak? Ini gue pengen tanya soal lu selama 6 tahun ya. Maksud gue gini, hal-hal apa sih, Sa, yang biasanya big deal buat kalian berdua? Kayaknya kan kalau relationship interracial tuh terutama sama dari US, mereka lebih santai ya. Nggak banyak hal-hal prinsip yang, misalnya contoh gini, kalau orang Indonesia, orang tua gue misalnya, kita datang ke rumah orang tua gue. Kalau Mandy nggak turun dari mobil, nyokap gue merasa,
kok nggak sopan sih nggak turun gitu. Atau ketika lu datang ke rumah orang, lu harus basa-basi. Maksud gue kalau lu dan si Brian ini, hal apa yang jadi big deal gitu loh. Ini nggak bisa nih, ini prinsip nih gitu. Gue pengen tahu sih gitu. Oke. Apa ya? It's a good question sih. Justru kalau katakan nih misalnya gue mikirin pertanyaan itu, sebenarnya jawabannya itu lebih ke apa ya, dari efek yang dari luar gitu loh sebenarnya. Dan itu katakan nih orang ngomong apa, terus ngomongin ke gue misalnya kayak gitu, terus gue jadi insecure. Karena gue insecure, terus habis itu gue kayak iya bener juga ya, kenapa lo nggak gini ya, kenapa lo nggak gini ya, misalnya nih kayak contohnya misalnya gue lagi insecure, terus habis itu lo tadi ngomongin soal password gitu, terus gue bisa beneran sama dia, kok lo nggak ini kayak password ke gue sih, kayak gitu. Misalnya contoh aja gitu, cuman kan ya ada masanya dulu ya, terutama 6 tahun di awal-awal gitu kan, terutama kita dulu sempet LDR juga, kita memang ketemuan di Jakarta, tapi sekitar sebelum kita even 1 tahun barengan dia pindah ke Bali misalnya gitu kan. Nah berarti kan kita LDR-in sebenarnya ya, LDR-nya nggak segimana banget sih, bukannya kayak beda negara atau gimana. Tapi tetap aja itu tuh membuat apa ya, bikin relationship nggak seperti yang nggak LDR gitu. Nah contohnya nih misalnya kalau ada asumsi dari orang luar, misalnya orang luar tuh maksudnya orang yang di luar relationship kita gitu kan. Even orang tua berarti ya, atau keluarga? Even orang tua, even keluarga, even teman-teman gitu. Misalnya ya orang-orang tuh selalu, terutama orang teman-teman Indonesia ya, dan keluarga gitu yang memang lebih konservatif daripada gua gitu. Selalu kayak diwanti-wanti gitu, oh kamu tuh hati-hati loh ya, harus jauh lebih hati-hati daripada pacaran sama orang sini, nanti kamu dibohongin, kamu dijahatin, kamu nggak tahu kamu tuh dia di sana punya keluarga, jangan-jangan kayak gini gitu. Jadi kayak dikasih apa ya, kayak gitu-gitu ya, maksudnya walaupun bener sih sebenarnya apa ya, intention mereka itu baik gitu kan, pengen melindungin, pengen apa gitu, tapi ya secara logis sebenarnya gue nggak setuju, karena ya emang orang lokal, orang Indonesia nggak bisa jahatin, nggak bisa bohongin gitu kan, ya sama aja sebenarnya. Tapi ya berarti yang disaring sebenarnya ya hati-hatinya doang, hati-hati ya sama siapa aja, bukan cuma sama satu orang doang gitu misalnya. Terus pernah juga nih waktu kapan ya, ini udah ceritanya kita lagi antara 3 sampai 4 tahun udah barengan nih gitu. Nah kalau orang Indonesia kan udah 3 tahun 4 tahun kok nggak kemana-mana sih, kok nggak ada lamaran, kok nggak ada apa-apa, kan pasti mikir kan, wah betul. Semua orang tuh bilangnya wah ini orang nggak serius loh, nih kamu masa udah segini lama nggak ada apa-apa gitu kan. Nah just omongan kayak gitu kan apa ya, iya kita nggak walaupun kita berusaha nggak dengerin, ya mau nggak mau masuk ke dalam hati gitu, dan kita pun apa ya mikir kayak emang bener ya dia nggak serius gitu, walaupun ya kita tahu kita komunikasi sama gue komunikasi sama dia setiap hari juga tahu kok dia sayang apa gitu sama gue gitu. Nah 3 sampai 4 tahun itu salah satunya yang paling gede adalah misalnya nih pas lagi kumpul keluarga, gue bawa nih laki gue pulang gitu kan, untuk ketemu sama keluarga dan sama keluarga besar juga gitu. Nah jadi di sini nyokap gue itu kan saudaranya banyak, keluarganya besar gitu. Nah suatu hari kita gue itu pas keluar beli apa gitu lupa. Sementara Brian laki gue tinggal di rumah keluarga besar gitu kan. Nah ternyata diajak duduk tuh sama keluarga gede, gak ada gue. Dan gue nggak tahu sampai ini beberapa bulan setelahnya gitu baru Brian bilang. Jadi keluarga itu nanyain, ngajak dia didudukin dia, intervention gitu, nanyain waktu gue pergi itu gitu, kamu tuh maunya apa? Gitu. Waduh. Kamu tuh waduh serem banget. Serem banget. Serem ya. Oke. Ini kamu tuh udah lama pacarannya, kok nggak nikah gitu. Apa kamu tuh artinya kamu sudah punya keluarga di sana, kamu tuh serius apa enggak gitu. Padahal ya di apa ya, di view-nya orang luar
di view-nya dia gitu, pacaran lama itu lumrah gitu loh. Bukan berarti kayak orang udah 2 tahun itu, jadi maksudnya apa ya, quality of the relationship itu bukan bisa dinilai dari panjangnya suatu relationship, tapi memang dari kualitasnya gitu kan. Kalau memang kita ngerasa masih ada hal-hal, beberapa hal yang memang kita harus perbaikin, kita harus misalnya komunikasi belum beres apa segala macam, masa mau dipaksa nikah gitu? Emang apakah pernikahan itu bakalan ngasih solusi gitu atau membereskan semua masalah? Kan enggak gitu loh. Justru jangan hubungan itu ancur-ancuran, terserah mau kayak gimana, yang penting nikah duluan. Ya nggak bisa dong, justru kalau makin nikah makin kacau gitu. Gitu. Nah itu yang mungkin agak susah untuk diterima sama orang sekitar gitu kan. Padahal menurut kita pun udah ngerti kok, bahwa kita berdua tahu bahwa quality of relationship itu sebenarnya way more important than the status itself gitu. I see. Jadi sebetulnya dari segi prinsip banyak hal-hal, kalau Indonesia tuh banyak basa-basi jadi ribut. Kalau buat internasional tuh nggak terlalu saya. Makan misalnya sendawa maksud gua, atau lu makan pakai tangan kiri, ngasih tangan kiri buat mereka. Indonesia kan suka gitu ya. Sorry tangan kiri kan. Apalagi kan keluarga itu menikah itu kan lu antar keluarga gitu kan. Kalau di Indonesia kalau di kan timur itu menikah itu masih terikat sama keluarga gitu loh. Kalau di barat mungkin setelah menikah udah ya bye, gue udah mandiri lah gitu kan. Nah apa sih kira-kira yang perbedaan antar keluarga itu yang lu berasa banget kayak aduh ya ampun kok kayaknya keluarga gue susah atau rempong banget gitu. Nah itu sebenarnya sih gue sendiri kalau dibandingin sama orang-orang lain ya, memang gue menyadari bahwa gue itu nggak sedekat orang lain sama keluarganya gitu. Sementara jadi mungkin ya susah ngomongnya kali ya, karena gue sendiri nggak punya experience yang gimana banget sama keluarga gue gitu. Jadi nggak bisa dibandingin antara keluarga gue tuh gimana sama keluarga dia gimana gitu kan. Soal keluarga sih sebenarnya ya nyokapnya dia sama nyokapnya gue udah ketemu, itu pun juga ngomong brief juga enggak sih sebenarnya, tapi hangout bisa 2 hari, cuman ada masalah komunikasi sih, bukan masalah sih, tapi maksudnya nyokapnya laki gue tentunya nggak bisa bahasa Indonesia gitu kan, terus nyokap gue bisa sih bahasa Inggris tapi dia nggak pede untuk speak gitu loh, dia ngedengerin kayaknya ngerti tapi kalau mau ngomong nggak bisa gitu, jadi susah. Udah nggak bisa get to know each other gitu, jadi mungkin challenge-nya itu sih. Oke, iya benar-benar. Gue mau nanya ini agak gue nggak tahu menurut lu gimana, tapi stigma yang keluarga bilang yang waktu diinterogasi si Brian itu kan kalau nggak tahu ya, kalau buat gue banyak banget nih yang beredar. Misalnya contoh gini, orang bule itu mau menikahi orang kita untuk dapat harta kita karena mereka tidak bisa punya tanah di Indonesia gitu ya. Maksud gue itu kan yang terjadi, beredarnya besar sekali. Atau misalnya mereka banyak menikahi orang-orang Indonesia untuk bisa punya villa di Bali, punya tanah di Bali. Akhirnya mereka banyak karena kursnya mereka juga besar. Maksud gue gimana cara lu memandang itu sebetulnya? Apa memang itu yang dilihat, maksud gue gini, selalu pacaran 6 tahun dan banyak dengan pasangan interracial yang lain, lu ngerasa gak sih ada point of view begitu di mereka, atau lu merasa enggak itu tipikal perorangan aja gitu? Atau karena memang atau kayak misalnya lu mungkin selain itu ada gak sih kayak asumsi orang yang lu sering denger gitu, tapi sebenarnya pas lu udah jalanin nggak juga gitu, dipatahkan dari hubungan kalian gitu loh. Itu soalnya memang asumsi itu kan kuat banget nih, kayaknya makanya orang bilang bule ini licik karena goalsnya gitu. Iya. Gue pengen tahu nih gimana lu menghadapi itu? Gue malah kedengerannya kebalikannya gitu, maksudnya cewek Indo itu gold digger gitu, atau dia mau married sama bule supaya bisa hijrah ke sana misalnya gitu, atau yang kayak gitu-gitu. Justru yang pandangan yang tadi lo bilang itu gue malah jarang ketemu sih sebenarnya. Dan katakan nih misalnya secara teknis nih dia mau ngelakuin itu, emang bisa ya, maksudnya katakan nih ntar terus punya tanah apa segala macem, ya kan gimana ya, tanahnya pun bakalan punya kita gitu kan misalnya. Nggak tahu sih, gue nanya lo balik tuh. Maksudnya secara teknis. Oh enggak. Kalau misalnya hukum Indonesia tuh orang luar tidak boleh punya aset. Betul gitu. betul.
Jadi benar. ketika dia menikah, asetnya atas nama lu pasti. Nah, karena mereka ini yang gue dengar ya, karena mereka mau menikahi orang-orang Indonesia karena mereka pengen hidup enak di sini, akhirnya menikahi lu supaya mereka bisa punya aset. Gue dengarnya sih gitu. Makanya kan gue nanya nih, pengalaman lu tuh gimana I see. gitu. Nah sekarang gue tanya balik aja nih sama Budi. Katakan nih Bud, lu orang luar gitu. Terus habis itu lu ketemu cewek Indo gitu. Ya belum tentu cocok gitu, tapi lu pengen tinggal di sini gitu. Jadi lu meritin ini orang, terserah deh cocok apa kagak. Terus supaya bisa beli rumah, beli tanah apa segala macam, bisa tinggal di sini. Tapi lu tiap hari ntar berantem tuh sama orang itu gitu. Happy gak? Kagak juga sih, probably kan? Enggak sih, iya. Iya makanya. Gitu. Antara itu atau Budi harus menjadi orang yang jahat banget sampai nggak peduli. Benar. I see. Soalnya kan si Rosa udah 6 tahun juga, maksud gue kayaknya lu lebih, maksudnya Udah lebih tahu lah gitu. kalau orang pengen membohongi diri sendiri 6 tahun panjang capek Panjang, juga. capek, benar. Capek lah, mana bisa Effortnya. lah. Got it, I see. Oke. Iya. Iya, tapi justru Kalau gitu, kebalikannya sih sebenarnya ke asumsi orang itu yang lebih banyak gue dengar dan apa ya, berasa mengganggu tuh sebenarnya kebalikannya gitu. Misalnya nih asumsi bahwa semua nih yang gue bisa itu karena dia gitu, achievement gue itu karena dia gitu. Misalnya nih kayak bahasa Inggrisnya si Rosa tuh bagus karena ya gimana, emang pacarnya bule gitu kan, jadi justifikasinya gitu. Jadi terus kalau gue nggak punya pacar bule, terus bahasa Inggris gue nggak bisa bagus gitu, tolong dong dikasih kredit gitu kan, gitu dong. Iya benar. Terus Agak kayak nyebelin misalnya ya. nih, iya nyebelin dong gitu. Misalnya kayak gue bisa sukses nih, sekolah musik ada di mana-mana, semuanya itu berarti ada backupnya tuh pasti itu dari lakinya kayak gini. Ya tolong, maksudnya sekolah musik gue udah 10 tahun gitu, gue pacaran sama dia 6 tahun gitu, jadi ya Iya. do the math gitu kan. Iya benar. Ini kayak bukan berarti gimana ya, bukan berarti kayak gue tidak mengapresiasi dia gitu. Tentunya maksudnya mau pacarannya sama siapa aja itu, katakan namanya orang udah pacaran pasti akan saling ngebantu satu sama lain dong. Katakan misalnya ada opini kayak gini nih soal bisnis kayak gini, mendingan kayak gitu, ya itu pasti ada lah gitu kan, pasti ada bantuan. Betul. Gitu pasti. Tapi ya kasih gue kredit juga gitu. Even ini tuh sebenarnya apa ya, ada yang lebih parahnya lagi itu, ada yang gue waktu interview nih, ada guru musik yang interview pengen ngajar tempat kita. Di akhir interview tuh dia nanya gini, ini tuh aslinya punya siapa sih, dia nanya gitu. Terus Oke. Terus kamu tuh kayaknya manajer aja ya gitu. Pasti yang asli punyanya itu pasti orang bule gitu ya. Kamu pasti pacarnya bule deh gitu. Terus gue mikir itu masih interview coy, lu belum di hire cuy. Buset, nggak nyadar. Iya, cuman ya maksudnya orang stylenya beda-beda ya, terserah lah lo mau gimana gitu. Cuman ya bener sih pacar gue bule, tapi bukan berarti kayak gitu juga gitu. Bener. Iya, benar. Iya, terus kayak enak ya lo kayak punya pacar bule, kayak apa pasti dibayarin lo ini itu. Ya lo aja ngelihatnya dari luar kayak gitu lo nggak tahu gue di rumah yang bayar listrik gue kok, yang bayar pembantu gue kok, yang ini jadi ketahuan gitu lo, beda role-nya tuh kayak gimana. Kita omongin itu soal finance, soal apa segala macam itu kita omongin masing-masing, bukan berarti kayak gue ongkang kaki doang gitu. Iya, jadi gue merasa yang Rosa bilang tuh bener juga, karena emang banyak juga stigma yang merasa kalau pasangan sama bule tuh kayak mereka nebeng semua harta kekayaannya gitu. Ya. Padahal gitu. Bener. Padahal kita nggak pernah tahu isinya sebenarnya kan. Bener. Nah ini yang gue bahas juga sama lu, sekalian ngomongin soal itu. Ketika kita ngomongin soal finansial gitu ya, gua kan tidak pernah punya pengalaman ngobrol sama pasangan yang interrasial, maksud gue. Jadi kalau teman-teman yang masuk gue sesama orang Indonesia, kurang lebih pembagian finansialnya kita tahu lah. Misalnya mereka biasa suaminya bekerja lebih, terus misalnya istrinya cuma bayar tertentu. Maksudnya biasa uang nih mesti digabung ya, atau setelah suami kerja uang mesti kasih istri ya, gitu kan. Rekening istri, pokoknya semua mesti tahu. Password semua atas nama istri biasanya gitu. Nah gue pengen tahu ketika ngomongin soal aset di antara kalian interrasial gitu ya, apa sih yang kalian decide sebetulnya gitu?
Iya. Sorry, Ca. gitu. Kalau ini privacy, lu nggak jawab nggak apa-apa ya maksud gua. Lu mau okay. share atau nggak? Oke. Gini, sebenarnya sih soal itu tuh kita, ya ini lucu sih, nggak tahu menurut lu lucu atau enggak. Tapi setiap 2 minggu sekali kita itu ada meeting. Lucu banget. Oke. Lucu ini good way loh tapi. Oke, ngomongin apa Sa? Luar Ya, biasa. ngomongin Rapat apa? pleno. Ngomongin apa aja yang perlu diomongin di relationship gitu. Nggak harus soal duit sih gitu. Tapi maksudnya menurut gue kenapa kita bisa sampai begini, maksudnya bisa lama, bisa sampai 6 tahun ini sebenarnya ya karena itu sih, karena kita kasih space and time memang untuk ngomongin apa aja yang perlu diomongin gitu. Nah di situ tuh kita bisa ngomongin duit, kita bisa ngomongin rencana ke depan, kita tuh mau ngapain aja gitu. Terus katakan merit mau gimana, atau rencana punya anak mau apa enggak, misalnya kayak gitu. Jadi ya itu one of the part of the quote unquote meeting itu ya. Gue nggak tahu sih ini namanya apa ya. Talk lah mungkin, relationship talk gitu kan. Nah soal the duitan itu tuh lu nanya gimana, maksudnya berapa persen atau gimana sih pertanyaannya? Nggak, siapa mengcover apa gitu? Bisa itu, terus gue nggak tahu gimana cara kalian mengatur harta masing-masing. Maksud gue kalau misalnya orang Indonesia rata-rata ketika mereka merit kan uang tuh jadi satu gitu, dan biasanya yang megang wewenang oleh tuh istri gitu. Jadi suami tuh cari nafkah, habis itu kasih istri. Nah itu setelah kita ngomongin, waktu kita sempat ngobrol juga soal perjanjian pranikah gitu. Ada juga nih orang yang misalnya si orang lebih kaya satu, dia ngejaga hartanya dong, jadi nggak bisa bareng, jadi bisa juga. Nah gue nggak tahu nih kalau lu dan pasangan lu tuh gimana, atau pokoknya kita masing-masing ya, duit lu duit gue, duit gue. Gue ngurus ini, lu ngurus yang ini ya. Tapi harta masing-masing kita nggak campur ya. In case something happen, harta lu harta gue gitu. Gue pengen tahu gimana mindset. Oke, to be honest sih sampai sekarang kita masih masing-masing gitu. Tapi kita omongin, maksudnya gue itu dapat sekian dari ini, dia dapat sekian dari ini gitu. Oke, terus habis itu karena ada segini dan segini, berarti gimana nih adilnya gitu. Lu bayar yang apa? Gue cover cost yang mana gitu. Karena salah satu value kita yang sebenarnya highlighted itu sebenarnya mesti fair gitu. Jadi fairnya itu maksudnya gimana, bukan berarti menurut gue pribadi, kalau misalnya kayak ada orang nih ada kayak yang lu bilang tadi, kayak suami semua duitnya cari nafkah terus dikasih istri misalnya gitu. Gue pun ngerasa nggak nyaman, bukan nyaman ya, apa ya, maksudnya kayaknya ada cara yang lebih baik deh daripada itu gitu. Dan itu untuk memprevent sebenarnya ada kesenjangan gitu kan antara suami sama istri misalnya gitu. Ada katakan nih mungkin ada di luar sana yang kayak suami ngerasa gue provide everything nih, kalau kayak gini ya berarti lu nurut dong sama gue gitu kan kalau nggak ada gue lu nggak bisa hidup lu. Nah kayak gitu gue nggak mau sih kayak gitu-gituan. Jadi ya udah samain aja, dia punya bisnis, gue punya bisnis, ya udah kita sama-sama ngerjain bisnis kita. Kamu kok punya sesuatu yang bisa di chip in ke bisnis aku, oke, aku ada punya sesuatu yang bisa di chip in ke bisnis kamu, oke gitu. Jadi kayak kita grow-nya tuh barengan gitu loh. Jadi itu juga masalah soal roles gitu kan, soal roles antara cewek sama cowok gitu. Menurut gue sih Indonesia punya ekspektasi yang mungkin agak beda ya dengan internasional gitu. Misalnya nih kayak even dulu gue first date sama dia, itu tuh gue berekspektasi bahwa ini bakalan split bill. Bakalan gitu. Ya, betul. Sementara orang kayak teman-teman gue yang lain, orang-orang Indonesia gitu, ada yang pernah cerita, masa dia ngajakin gue ngedate terus dia ininya split bill sih, kayak ya ampun lu tuh first date aja kok nggak mau keluar mau bayarin, ntar lu mau nggak mau bayarin, ntar berikutnya mau gimana gitu. Nah menurut gue justru yang kayak gitu, menurut gue justru
lampu kuning gitu. Lo tujuannya pacaran buat nebeng apa gimana gitu. Tapi balik lagi itu perspektif gue ya gitu. Betul. Iya, menurut gue kayak mau cewek mau cowok itu kayak mesti ya udah setara gitu loh, bener-bener bukan dilihat dari gendernya, kayak dari harusnya ya dari ya udah dia manusia, gue juga manusia, dia suka nggak digituin, gue suka nggak digituin, kayak gitu sih. Iya, betul. That's good. Nah, kita kan dari tadi kayaknya ngomongin yang beda mulu. Tapi mungkin buat orang-orang di luar sana gitu, dan mungkin buat lo juga merasa bahwa ada juga kok hal-hal yang seperti lo tadi bilang, we are human gitu, we are equal gitu. Ada nggak sih kayak yang orang-orang di luar sana nggak tahu bahwa hey, kita juga punya persamaan loh gitu, atau ada bagusnya juga loh gitu. Kita punya pasangan yang beda ras gitu. Mungkin lu bisa share kali ya kayak apa itu hal yang sama atau hal yang justru lu merasa sama lain. Benar gitu. Okay. Menurut gue sih positifnya gue jadi lebih apa ya, secara individu kedua belah pihak itu sebenarnya bisa punya perspektif yang lebih open. Bisa karena gini maksudnya kalau katakan nih gue pacaran sama orang yang lebih mirip nih sama gue gitu kan, berarti ya udah bubble-nya memang itu gitu kan. Oh ya udah berarti the world works this way gitu. Nah sementara kalau kita punya apa ya, kita pacaran atau punya hubungan sama orang-orang yang lebih beda daripada kita, berarti kita pun lebih bisa memposisikan diri ke orang lain, dan karena kita belajar dari situ, itu tuh bisa di apply ke any kind of other relationship, misalnya kayak kerjaan, kayak pertemanan atau segala macam. Jadi dan gue ngerasa memang apa ya, pikiran gue bukan pikiran ya, apa ya, kayak point of view gue itu bisa lebih gampang untuk ngelihat orang lain tuh kayak gini ya gitu. Terus culture orang lain tuh kayak gini. Jadi apa ya, misalnya ada suatu kejadian gitu, bukan berarti kayak ada salah satu orang tuh yang salah gitu. Tapi ya emang that's how it works gitu. Maksudnya satu orang punya culture yang beda, punya pandangan yang beda. Orang lain punya pandangan yang beda. Bukan berarti ada yang salah satunya gitu. Exactly. Menurut gue positifnya sih itu. Oke, that's good. Wow. Itu membuat lu jadi makin dewasa berarti ya, maksudnya. Sebenarnya gitu. Kadang-kala ngelihat dunia nggak cuma hitam putih doang gitu. Lu salah karena lu beda gitu. Tapi kadang-kala dia nggak salah, tapi dia beda aja gitu. It's just different way of thinking. Beb, kamu ngomong gitu pengen ganti pasangan emangnya karena kita satu ras? Iya, maksudnya kayaknya lu kurang open, Beb. Kamu ngomongnya soalnya abis kayaknya gini. Selama lu ngomong, Mandy ngeliatinnya dengan gitu iya. ya. Gue pengen gitu ya? the whole world is bigger than I think ya. It's bigger than my husband ternyata. Waduh. Enggak lah. Gue ngerusak rumah tangga orang nih. Aduh. Enggak, lu membuat Mandy merasa rumput tetangga lebih hijau. Gitu, Sa. Enggak lah. Enggak, Mandy. Sa, by the way, gue pengen tanya ini sebenarnya. Kan Brian itu kan Indonesia udah lama, tapi kan dia berarti belum warga negara ya, Sa? Maksudnya masih bolak-balik berarti yang ngurusin visa kerja aja berarti ya? Dia memang nggak warga negara sih, tapi dia memang bekerja di sini, jadi punya kitas gitu. Oh, punya kitas, I see. Nah, gua buat teman-teman yang mungkin sama kayak lu berpasangan interrasial, kesulitan secara legalitas tuh apa? Misalnya gini ya, lu udah nyiapin pernikahan atau lu udah nyiapin banyak hal. Maksud gua bisa dikasih tau nggak? Kalau mereka udah decide nih, gue pengen pacaran sama dia, gue serius. Apa aja tuh tantangannya tuh, Sa? Yes. Surat-suratnya semuanya. Betul. Apa yang harus dipersiapkan gitu supaya mereka tahu what's the challenges gitu. Oke. Mungkin di sisi gue mungkin agak lebih gampang karena memang sebelum kita pacaran pun si Brian emang udah di sini gitu, emang udah punya kitas, emang udah jadi memang gitu. Jadi dan dia pun bukan nggak ada plan untuk leave ya, tapi maksudnya nggak tahu kapan gitu, karena dia pun punya bisnis di sini gitu kan. Tapi coba gue mikirin soal misalnya nih dia nggak begitu
misalnya dia harus bolak-balik gitu kan. Contoh nih, gue ada temen misalnya gitu ya, gue ada temen kemarin yang memang cowoknya ada di Europe gitu, terus dia ya karena corona lah apa segala macam dia nggak bisa ketemu gitu kan. Kebetulan teman gue ini ada 2 dan dua-duanya begitu, dua-duanya sama-sama pacaran sama orang di luar, yang jadinya LDR gitu kan. Nah, salah satunya itu tentunya berarti kan tujuannya pengen ketemu nih. Nah, caranya kemarin ya udah orang Indonya ini, teman gue yang Indo ini gimana kalau kita spend waktu aja di sana 3 bulan misalnya kayak gitu. Berarti mereka ngurusin misalnya visa partnership gitu, partnership visa. Dan itu maksudnya prosesnya nggak pendek gitu. Prosesnya panjang dan ada hal-hal yang harus dilakukan oleh dua belah pihak, bukan hanya satu doang gitu. Jadi dua-duanya harus komit bahwa ini bakalan ribet dan harus di-bear bareng-bareng gitu. Kalau misalnya kita cuman pengen barengan doang tapi lo nggak mau fight buat itu ya nggak bisa cuman gue doang nih yang kesana gitu. Exactly. Itu salah satu contoh, maksudnya itu birokrasi ya jadinya, maksudnya legalitasnya mesti begini itu begitu gitu. Nah, soal dulu gue ke US misalnya gitu, mungkin gampangnya adalah sekali ngurus visa bisa buat 5 tahun gitu kan. Jadi bukannya setiap kali mau ke sana bisa langsung tinggal berangkat gitu. Kebalik dong, gue ngomongnya apa tadi? Ya gitu deh, pokoknya nggak usah langsung. Kayak Eropa lah ya, mesti berkali-kali. Kalau ke Eropa mesti berkali-kali ya? Beberapa. Oh, I see. Maksudnya kalau di Europe itu tergantung ya, mungkin visanya apa ya. Tapi kalau di US itu even travel visa aja kita dikasih langsung 5 tahun. Jadi kalau nggak masa corona nih ya, setiap tahun kita at least 2 kali nih ketemu keluarganya dia. Bukan berarti kayak gue harus ngurusin visa yang seribet itu. Setiap kali gue mau pergi gitu. Itu mungkin lebih gampangnya gitu. Nah, tergantung nih orang lain punya pacar yang di mana gitu. Nah, di mana betul. Nah, harus researchnya mesti bareng-bareng, nggak yang adil lah gitu. Jangan cuma satu orang doang yang ngurusin misalnya kayak gitu. Yang soal Rosa bilang bayar bareng-bareng tuh bener juga, gue setuju banget. Karena seringkali kita ketemuan dong, yang mau pergi aja yang bayar gitu. Mana nggak mau bayar. Gua gitu. Terus nih yang kesana. Gue ngomongnya bukan bayar tapi dibayar bareng-bareng. Justru sebenarnya bayar itu jauh lebih gampang menurut gue. Tapi justru kayak keselnya sama birokrasi itu lebih makan emosi gitu loh daripada makan duit gitu kan. Bener, ngurus dokumen kesananya interview lah. Repot banget. Gue pengen tanya satu pertanyaan terakhir sih sebenarnya. Oke. Pandangan orang tua dari pasangan lu gimana? Keluarga kan misalnya mereka orang US gitu. Pandangan mereka kepada kita yang beda ras tuh gimana, Sa? Kebetulan sih keluarganya mereka nggak ada kayak merendahkan, nggak ada yang meninggikan juga enggak gitu. Jadi gue sukanya sama keluarganya dia memang kita dianggap sebagai manusia aja, bukan harus dikotak-kotakin lo orang apa gitu. Dan kebetulan keluarganya dia juga beberapa dari saudaranya ada yang married sama memang yang bukan dari rasnya mereka sendiri gitu. Jadi ya enak sih gitu, nggak ada prejudis, nggak ada apa gitu. Cuman memang bener dari beberapa teman lain ada yang punya masalah sama itu, tapi ya gue nggak tahu detailnya gimana sih. I see. Oke. Nah, boleh nggak sih di terakhir ini kamu share kayak semacam advice atau kayak kata-kata mutiara gitu ya buat orang-orang yang lagi ngejalanin atau bahkan kepada orang-orang yang nggak ngejalanin tapi mungkin punya perspektif yang salah atau mungkin punya pandangan yang berbeda terhadap orang-orang yang pacaran beda ras gitu atau menikah beda ras gitu. Oke. Advice gue sih sebenarnya tunggu nih, berarti advice kepada orang yang akan atau sedang menjalani. Sedang. Oke. Atau bahkan yang ketiga, orang yang punya perspektif yang salah akan interracial relationship. Oke. Yang pertama dulu ya berarti kayak ekspektasinya apa gitu kan untuk pacaran
pacaran interracial tuh kayak gimana gitu. Kalau dari cerita gue sih sebenarnya kayak gue bilang tadi, expect more casualty gitu, especially di awal-awal gitu. Jadi kayak jangan beranggapan bahwa kalian udah keluar 2 kali, udah ngedate 2 kali, berarti itu pacar kamu gitu. Belum tentu, itu samain perspektif dulu gitu. Gitu. Iya, kenapa ketawa? Itu karena kenapa tuh? Karena itu bener banget. Karena nggak tahu ya, gue sih nggak pernah punya pengalaman pacaran sama gitu. Tapi kalau di nonton gitu kan, kadang-kadang orang bilang, hey, we've been going on a date for twice, tapi kita nggak eksklusif kan, gitu. Kadang-kadang kita suka baperan gitu. Gila, dia udah ngajak kencan 2 kali, tapi kok dia nggak komit sama gue sih, gitu. Jadi beda perspektif gitu di dalam hal itu ya. Iya, kita aja to be honest ya, kita itu baru eksklusif setelah 3 bulan kita keluar bareng atau hangout atau whatever you wanna call it gitu kan. Kita dinner apa segala macam ya. Tapi sebelum ada kata-kata ya udah kita eksklusif gitu ya, gue nggak mau mengikatkan diri atau gue nggak mau beranggapan oh ini pacar gue nih berarti gitu. Nah kayak gitu kan jadi jadi bumerang malah buat kalian. Betul, gitu. Betul. Itu yang pertama. Terus ya berarti ini juga expect ada difference dari culture gitu. Contohnya kayak tadi gue bilang, mungkin mereka lebih menghargai privasi daripada kita gitu. Terus jangan jealousan misalnya kayak gitu. Terus dan jangan jadiin pernikahan itu sebagai life goal misalnya kayak gitu. I see. Karena itu tadi, maksudnya life goalnya itu adalah harusnya the quality of the relationship itu sendiri. Kalau bisa married berarti ya udah untung gitu. Betul. Gitu. Nah terus kemudian caranya supaya bisa match gimana gitu, karena kan seperti yang kita omongin 1 jam kemarin nih itu kan banyak perbedaan gitu kan. Nah sebenarnya ya komunikasi gitu loh, kita komunikasi soal ekspektasi kita itu apa gitu, dan dia juga sama ekspektasi dia itu apa, karena ada kemungkinan beda gitu antara satu individu dengan individu yang lain ekspektasinya gimana. Contohnya nih, even kayak yang bener-bener basic banget, kamu tuh mau married apa enggak gitu, ada yang nggak mau loh gitu ya, jangan berasumsi gitu. Betul. Terus kayak mau punya anak apa enggak diomongin, belum tentu sama gitu loh. Bukan berarti kayak kamu pacaran sama orang gitu terus kamu nggak mau married gitu, terus kok gitu sih kamu, kenapa jahat ya gitu. belum tentu kayak gitu. Terus ya maksudnya value orang-orang itu kan terbentuknya dari culture, dari keluarga. Nah itu yang kita harus pelajarin tuh dari kehidupannya dia itu seperti apa sih gitu. Nah jadi kalau nggak sama bukan berarti the other part is wrong gitu ya, respect aja gitu. Betul dia pandangannya kayak gitu. Nah kalau katakan beda berarti kita refleks sama itu gitu, maksudnya ini kalau dilanjutin cocok nggak ya gitu, katakan ada perbedaan gitu. Nah kalau nggak kalau misalnya nih ada sesuatu yang menurut kita penting banget, kayak ada beberapa perbedaan yang gue pengennya tuh kayak gini, ya ngomong juga gitu, menurut kamu gimana gitu. For me this is really important misalnya kayak gitu. Ya kalau orangnya fair ya dia kita pasti bakalan cari jalan keluar gitu loh. Jadi bukan pandangan siapa yang menang, bukan soal itu, tapi gimana caranya ngasih solusi supaya dua-duanya tuh happy, nggak ada yang merasa tersakiti gitu. Ya, ada compromise lah ya. Kenapa? Ada compromise. Iya, betul. Sama mungkin itu apa yang tadi lu bilang, kalau mau hubungannya lancar mesti ada rapat pleno tiap 2 minggu. Nah itu ide bagus tuh. Itu lu jangan lupain. Iya itu jangan lu lupain. Itu menurut gue penting banget itu. Itu rapat pleno itu perlu sebenarnya. Kalah lu sama perusahaan-perusahaan, gila tiap 2 minggu. Gimana Rosa nggak maju bisnisnya coba? Makanya bisnis dan hubungannya.
Sa, by the way, thank you banget ya, Sa. Kalau bisnis even beda lagi. Kalau bisnis gue setiap pagi ada rapat sama manajemen gitu kan. Oke, lo hari ini mau ngapain aja? Setiap individu mau ngapain aja gitu. Jadi ketahuan tuh satu-satu yang gabut yang mana nih. Berarti kalau kita simpulin, berarti yang penting dari suatu hubungan adalah rapatnya itu, the quality of the meeting. Enggak lah. Enggak bercanda. Dan maksudnya, Beb, tadi Rosa bilang kan lu mesti decide value-nya. Karena gue setuju, ada orang yang, jadi gue suka banget quotes Rosa gini, berbeda tuh belum tentu salah. Ya. Seringkali kita mandang orang berbeda tuh salah. Exactly. Contoh, mereka menikah gak punya anak, salah tuh menurut orang tuh. Nah, Padahal belum tentu memang. Iya, Kalau emang life keputusan goals-nya mereka. begitu ya gak apa-apa kan. Exactly. Orang kan mikir, meneruskan keturunan lu, meneruskan nama Kristanda misalnya. Ya kalau enggak gimana ya gak apa-apa juga gitu. Iya, maksudnya. Karena benar. orang tuh kemakan apa ya, stigma, dan gue suka banget nih, berbeda belum tentu salah gitu. Ya. Seringkali kita berada di warna yang sama aja. Ya kan, kita warnanya Betul. sama saja, kita lihat warna beda tuh sebel aja, bawaannya salah aja. Iya, mindsetnya kayak silau keliru gitu aja. kan. Aduh, kok gitu sih warnanya gitu kan. Iya, Wah. betul. Tapi Beb, tapi kamu nih mau hamil sama aku emang mau kan? Iya. Bukan karena kebetulan aja kan? Aku make sure aja nih. Gue agak shock sih waktu itu ke Objen pertama kali. Oh ternyata kita berhasil ya. Oh selama ini udah masuk ya gitu. Gue sebenarnya bingung. Kaget juga. Oh seks tuh kayak gitu. Oh rasanya ternyata gitu-gitu aja. Oke, jangan diterusin. Bisa panjang kalau mau Rosa. Bisa panjang, bisa panjang. Sa, by the way, thank you banget ya, Sa. Gue Maksudnya yang thank you banget. nih, gue diundang ngobrol-ngobrol, seneng bisa sharing. Semoga teman-teman di luar sana yang lagi in a relationship atau yang Yes. akan bisa punya gambaran gitu. Yes. Jadi lu bisa tahu hubungannya punya warna sendiri kok tiap orang. Exactly, Lu gak bisa bilang benar. benar salah, bagus buruk, nggak, mereka punya warnanya sendiri dan Betul. menyenangkan gitu buat mereka. Betul. Dan setiap relationship sendiri akan beda-beda. Jangan di-compare sama relationshipnya dia itu kayak gini, sementara relationship gue kok kayak gini ya gitu ya. Ya emang setiap Exactly. relationship itu bakalan beda-beda gitu. Jangan dibandingin. Betul. Dan pentingnya komunikasi gitu, being open gitu terhadap apa yang apalagi ketika kalian atau kita itu menikah dengan orang yang berbeda atau kita pacaran dengan orang yang berbeda, mau itu ras lah, mau itu agama, itu pasti harus ada sesuatu yang kita bisa ketemu di tengah. Rapat gitu, pleno 2 minggu istilahnya. sekali itu kan solusinya. Nah itu, Di situ lewat caranya itu. Iya. Aduh, gue di mock mulu nih. Enggak lah, itu insight yang sangat Itu insight yang sangat bagus banget. Oke, jadi teman-teman, buat kalian yang mau dengerin, mau tanya-tanya sama kita, kalian bisa email kita kemana, Beb? Ke pilotokpodcast.id@gmail.com Atau kalian bisa DM kita kemana? ke pilotalk.podcast. Kita juga punya TikTok, jadi kalian bisa lihat keseharian kita seperti apa, karena emang kita posting di TikTok biasanya lucu-lucu kita. Nah, Gitu. Jadi kalian jangan sungkan-sungkan follow kita di tempat itu. Dan juga kita juga punya Clubhouse sekarang. Jadi kita rencananya akan bikin conference bareng-bareng ngomongin relationship. yes. Kalian bisa follow kita di pilotalk.id. Tadinya pengen pilotalk.podcast juga, Beb, tapi kepanjangan Gak bisa. ternyata. Jadi baru tahu gue guys. Sa, sekali lagi thank you banget. Semoga kita bisa Thank you. ngobrol lagi sama Yes, thank you banget buat waktunya dan insight-insightnya luar insight-insightnya. biasa Salam banget. buat Brian ya, Sa. Yoi, thank you. Thank you, Yes, Sa. sukses terus. Woi. Kalian tahu nggak sih rahasia bagaimana kita berdua bisa bikin konten setiap minggunya secara rutin? Ternyata rahasianya ada di nasi padang. Jadi gengs, tiap kali si Budi itu makan nasi padang, dia punya kemampuan berpikir dan kreatif itu semakin meningkat. Jadi kalau kalian mau beliin kita nasi padang, boleh ke karyakarsa.com/pilotokid. Tenang aja, aku kalau nasi padang tuh murah kok. Nasi, sayur sama kuah, paling 10.000. Iya, karena kemampuan perut Budi akan bertambah dengan cepat kalau dia makan karbohidrat aja. Jadi, jangan lupa ke karyakarsa.com/pilotokid untuk support kita ya.